lagi di Pesearch Jalan-Jalan. Jadi hari ini tanggal 24 Oktober jam 9. kita mau melakukan perjalanan ke Jawa Timur. Tepatnya kita mau mengunjungi apa? Ada museum, ada candi, apalagi ya? Pokoknya banyak deh. Ya, jadi salah satunya itu ada Candi Singosari dan Candi Jago. Sampai jumpa di sana. Dadah! Halo Ibu, perkenalkan kami dari Sanata Dharma. Oh iya Mbak, ya selamat siang ya Selamat Mbak. siang ya. Ibu. Ya, nama saya Dinda dan ini partner saya Serena. Ya, selamat siang. Oke, kira-kira kami boleh bertanya-tanya nggak Bu? Karena kami kan Boleh. sudah datang ke Candi Kidal jauh-jauh dari Jogja. Iya. Saya mau bertanya Bu, Iya. kira-kira dari sejarahnya ini ada histori apa di balik pembangunan Candi Kidal itu sendiri? Seperti misalnya? Dari sisi sejarahnya, mungkin kapan berdirinya, terus Candi Kidal ini sebelumnya itu fungsinya apa? Oh, berarti mulai awal gitu ya Mbak Ya, ya? Bu. Oh iya ya, ya maaf ya. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Romela yang ditugaskan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan Candi Kidal ini oleh kantor BPCP Trawulan Mojokerto. Dan Candi Kidal ini terletak di Desa Kidal, Mbak. Terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dan Candi Kidal ini dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singosari setelah Ken Arok. Raja-raja Singosari ada 5. Pertama Ken Arok, 2 Anusapati, 3 Tohjaya, 4 Wisnuwardana, dan 5 Kertanegara. Masing-masing raja tersebut yang nggak ada sebuah bangunan candi, yaitu raja pertama dan ketiga yaitu Ken Arok sama Tohjaya. Entah dulu itu belum didirikan, apakah sudah didirikan sekarang masih belum ditemukan. Yang ada yaitu Anusapati di Candi Kidal, Ronggowuni gelar Raja Sriwijaya Wisnuwardana Candi Jago, dan 5 Kertanegara di Candi Singosari. Candi Kidal ini didirikan pada tahun 1248. Iya. Kalau dari sisi eksistensinya Bu, karena ini kan sebelumnya fungsinya sebagai pendarmaan Iya, raja. betul. Kemudian kalau di masa kini ini apakah masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat agama Hindu atau seperti apa? Masih banget Mbak, masih pada ini pada setiap tahun, setiap pas hari rayanya ini masih banyak ya, kurang lebih 250 yang ke sini untuk melakukan ibadah agama Hindu, sembahyang. Tapi bukan hanya orang agama Hindu, dari segala apa itu agama, dari Muslim, dari Buddha, itu masih dibuat untuk berdoa di sini, karena di sini masih berfungsi untuk beribadah, tempat ibadah, tempat berdoa seperti itu. Mungkin partner saya mau bertanya. Iya, Kira-kira Mbak Bu, ya. untuk fungsi dari Candi Kidal ini untuk masyarakat sekitar kira-kira apa aja Bu? Di sini fungsinya di sini masih untuk kayak acara ruwatan Murwokolo, itu untuk istilahnya itu menjauhkan dari mara bahaya. Terus ada lagi untuk acara tasakuran kayak hari kemerdekaan pas 17 Agustus, juga bulan Suro itu masih dibuat untuk tasakuran, berarti berdoa bersama di masyarakat Desa Kidal ini. Dan di sini masih dibuat untuk berdoa bagi yang beragama Hindu khususnya, karena ini peninggalan agama Hindu. Oh ya, kira-kira untuk di bidang ekonominya gimana Bu? Kayak di sini maaf ya Mbak, di sini mayoritas memang petani ya, orang desa. Jadi untuk ekonomi di sini biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya untuk di bidang pengetahuan masih banyak nggak Bu kira-kira dari kampus atau misalnya peneliti yang meneliti Sering banget, karena ini Candi Kidal ini yang candinya masih utuh. Yang masih utuh, masih sering dibuat penelitian, buat skripsi, masih dibuat untuk pengetahuan, misalnya untuk anak-anak pelajar itu masih sering banget di sini. berarti fungsinya masih cukup berfungsi lah Bu, Banget zaman sekarang. masih berfungsi banget Mbak.
Mungkin Ya. cukup sekian dari kami, Ibu. Oh Mohon iya, maaf mengganggu sama-sama. waktunya. Itu juga sudah tugas kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. I know that it's mine. I know that it's mine. Facing the change, but it's still tough to see. At first I fought it all. I was so mean. I'm still unsure how it's supposed to be, but taking every day now by the skin of my teeth until I learn. I'm holding on to all the pieces of my heart's to be till it's time. I'll pull it together and fix myself eventually. Jadi gini guys, kami itu yang kebagian untuk bahas Candi Jago. Tapi setelah sampai di lokasi, rupanya kita telat untuk sampai di lokasi. Dan sayangnya, candinya itu udah tutup. Jadi kami hanya bisa ngambil gambar, ngambil video, dan nyari informasi yang bisa didapat dari luar saja. Ya semoga aja dengan informasi yang kami dapat, itu sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan laporan kami. Jadi, ya itu saja yang bisa kami sampaikan. See you! Baiklah, untuk kesimpulan dan sekaligus penutup dari pemaparan video kami kali ini yakni Candi Jago merupakan bagian penting untuk memahami pengertian tentang masa Majapahit. Candi ini menjadi jawaban untuk kegaiban sejarah. Candi Jago dapat menjadi jawaban untuk mengerti aspek-aspek tertentu pada zaman dahulu. Candi Jago dan candi-candi yang lainnya merupakan wujud konkret fungsi sejarah sebagai sarana belajar, asal-usul dan hiburan bagi para penggemar dan penikmatnya. Candi Kidal merupakan salah satu candi peninggalan kerajaan Singasari, dan candi ini merupakan candi beragama Hindu yang masih berdiri dan dikelilingi oleh pagar beton yang dibangun pada tahun 1248 Masehi. Dengan dibangunnya Candi Kidal adalah bentuk dari rasa hormat terhadap raja kedua dari Singasari, yakni Raja Anusapati. Akan tiba suatu waktu yang menyatukan di antara semua kemungkinan tentang kemarin dan sekarang, atas kisah yang belum hilang, juga esok dan seterusnya yang meretas tanda tanya. Apa kabar kau di sana? Tak semua punya rencana. Beberapa hanya dibiarkan melaju dan sesekali mengerem untuk memastikan tak ada yang tersakiti dalam upaya menggenapi hati. Tapi bukan berarti tak ada tujuan yang pasti. Setidaknya kita akan mencari ruang untuk mengistirahatkan kenang sebentar, yang memberi tenang agar air mata bisa mengalir lancar, tanpa ada luka yang menyambut dari perjalanan yang memikul penat. Dan kita putuskan, Bali sebagai muara mengikhlaskan lara. Selanjutnya, kumpulkan pahit, manis, getir, luka, tangis, dan beragam kisah lampau yang harus dicukupkan. Usapkan di tangan dan tangkupkan menjadi keikhlasan. Menyadari bahwa tak semua bahagia akan turut serta dalam pertambahan usia. Justru segala yang kita sebut derita adalah rangkaian membuat jiwa lebih terbuka. Untuk mengerti bahwa kita bukanlah poros di bumi, dan memahami yang pergi bila tak kembali kelak akan diganti. Kapan? Nanti. Relakanlah dulu sebelum menyambut pertemuan baru. Lagi pula harap itu masih kau genggam dan belum kau nyalakan, bukan? Lekas bentangkan. Beri api semangat itu dan terbangkan. Kemudian pandangi sekitarmu. Nyala itu bukan cuma milikmu, bukan juga milikku. Ini semua milik kita.
yang masih percaya akan terbit bahagia dalam warna-warni doa yang mengangkasa, katakanlah lirik. Cukup untuk masa lalu, musnahlah perih dan sambutlah hari baru, ikhlaskan batinmu.